Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya perwakilan dari SMA Ma'arif N2 Ciberang, guru PAI, yang hari ini adalah ada kegiatan rihlah guru PAI di Banyumas yang diselenggarakan oleh MGMP PAI Banyumas. Ini ada ke Jogja ya. Ini pertama kami mampir di Masjid Syekh Said yang ada di Solo, yang dulu pernah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo ya. Untuk tempat wudhunya itu di bawah tanah ya guys. Ini tangganya untuk menuju tempat wudhu dan tempat pembuangan air besar, air kecil di sini semua terkumpul. Ya, tempatnya bagus, luas ya, modern juga. Ya, ini ada penjaganya di sini. Nah, ini tempat untuk cuci muka dan sebagainya ada di sini. Kami serombongan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Said ya. Ini para jamaahnya luar biasa banyak ya, dari berbagai daerah biasanya mampir di sini karena di sini tempatnya nyaman, sejuk, mudah juga aksesnya. Di sini juga ada Al-Quran terbesarnya ya guys. Ini ada Al-Quran terbesar, di atapnya ornamen bagus sekali. Nah, di sini juga ada TV-nya karena jamaahnya banyak guys. Nah, ini Al-Qurannya ya guys.
Posisi sekarang saya di depan masjid ya Syekh Said ya, ini posisi tampak depannya ya guys. Ya luas, ini biasanya banyak jamaah yang pada selfie di sini ya. Sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, kami makan pagi ya bersama untuk sarapan ya. Dengan kebersamaan kita, alhamdulillah bisa bareng-bareng ya, makan bareng, insya Allah berkah, amin. Kemudian kami melanjutkan perjalanan yang kedua, yaitu ke Masjid Joko Karyan ya, Joko Karyan. Kalian nanti bisa melihat posisi atau dalamnya Masjid Joko Karyan ya. Nah, ini masjid yang dulunya katanya jamaah belum banyak. Nah, sekarang sudah banyak jamaahnya karena konsistennya para pengurus masjid dengan bagaimana cara supaya jamaahnya banyak. Nah, nanti ada pemaparan dari beliau takmir masjid ya Joko Karyan. Terima kasih, silakan dilihat. Rombongan untuk bisa mengenalkan rombongannya dari mana, dan tentu langsung awal saking tadi yang rawat mulai dari Kediri yang dilakukan di Kediri sama Banyumas. Bapak Ibu sekalian, mohon izin nih kita menyampaikan sedikit pengantar dari apa yang kemudian kita pikirkan dan kita lakukan di Masjid Joko Karyan, dan semoga nanti cukup banyak waktu untuk kemudian kita bisa diskusi begitu nih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ditanyakan Joko Karyan itu mulai kami kapan toh? Masjid ini berdiri tahun 66, dan Joko Karyan ini salah satu kampung yang mungkin orang nyebutnya Abangan. Jadi aslinya ini kampung Abangan, dan jadi betul Abangan ini salah satu kampung ketika tahun sebelum tahun 65. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ketika masjid berdiri yang salah berapa hitungan jari gitu. Jadi kan memang Jogja itu di Pemilu 55 yang menang PKI. Joko Karyan ini salah satu kampung basis PKI. Jadi bisa dibayangkan ketika masjid berdiri ya yang sholat ya hitungan jari, kira-kira begitu. Nah, perjalanan sampai dengan tahun 99, alhamdulillah selama 30 tahun itu yang sudah aktif sholat subuh itu 30 orang. Tahun 99, 6 ke 99, berarti kita tak 33 tahun, alhamdulillah. Lumayan kan? sudah 1,5 stop, sekitar 30 orang begitu. 30
30-35 orang. Nah saat itulah kemudian tahun 1999 Ustaz Jazir beliau menjadi ketua takmir dan beliau mengajak para pengurus dan juga jamaah punya satu cita-cita. Kapan yo yang cita awake dhewe iki sholat subuh wis kaya sholat Jumat. Alhamdulillah saat itu sholat Jumat sudah dihadiri sekitar 300-an orang gitu ya, 600-an bahkan begitu. Artinya sudah sampai 16 sof. Kalau satu sofnya 20 berarti sudah kita tinggal 20 kali 16 itu berarti 320 ini yang sudah aktif sholat Jumat waktu itu. Sementara yang aktif sholat subuh itu baru 30 orang. Masjid baru di ruang utama itu aja tambah sedikit serambi ya. Belum ada lantai 2, belum ada penginapan di lantai 3 dan ya masih seperti itulah begitu. Nah ketika cita-cita ini kemudian dibangun, alhamdulillah pelan-pelan begitu ya. Dimulai dengan wis nek mulai waktu mulai targetnya piro. Dari 1,5 sof targetnya menjadi 4 sof. 4 sof itu berarti setara 80 orang ya. Dari 30 orang nambah 50 piye carane. Nah ini yang kemudian ada banyak hal yang dilakukan begitu ya. Yang dilakukan waktu itu ya gerilya. Gerilya itu pendekatan personal. Jadi dakwah itu kan sentuhnya hati. Dakwah itu nggak bisa kalau kemudian kita sekedar azan kemudian atau menyediakan makanan lu datang sendiri, betul. Tetap kemudian datang yang dicakruk kami ya, istilah cakruk itu pas rendah nih. Mereka di pas rendah pada main dan seterusnya. Ini pengurus masjid juga datang di situ, ikut ketawa ketiwi, ikut tapi nggak ikut main ya, ikut tidur di situ, malam di situ bawa makanan untuk membangun kedekatan. Yang didekati juga tetangga-tetangganya sendiri, teman mainnya ketika kecil dan seterusnya. Lama-lama mungkin ada yang kalah di kemudian payah ini, bujuku mesti nusu-nusu. Saat itulah kemudian mulai ini pengen lebih pemotor ini ya sholat, atau sholat tak jari ya. Artinya mau seperti ini dilakukan waktu itu, yang cari satu-satu. Bahkan kemudian karena tidak mungkin kita itu mengadakan latihan sholat di masjid, kalau diumumkan mungkin juga nggak akan ada yang mau datang. Kenapa? Malu jadi tontonan anak-anak. Mungkin anak-anak yuk ke masjid yuk nonton bapak-bapak latihan sholat. Ini lucu-lucu loh. Kira-kira kan begitu. Gak mau mereka. Sehingga waktu itu ada gerakan namanya gerakan mensolatkan orang hidup. Apa itu gitu. Dan mensolatkan orang mati kan hampir lagi. Orang mati disolatkan. Ini mensolatkan orang hidup. Maksudnya wong kini isi urip iki mbok yo sholat gitu ya. Nek orang iso sholat, jadi sholat. Yang di sholat, ajak masjid. Nah, prinsipnya seperti itu. Sehingga di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah aktif sholat jamaah dan dia bisa ngajari sholat, itu bikin bahasanya itu kayak kelas privat gitu ya. Kelas privat di rumah-rumah mereka, anggota paro yang kemudian tetangga-tetangga yang mau diajari, ayo diajari. Makmur kenapa? Ternyata kadang-kadang masjid tidak makmur itu karena cara pandang kita tentang masjid itu salah, yang mengibatkan cara keluar kita juga tidak benar, sehingga masjid kita sepi, masjid kita kehilangan daya tarik. Ini beberapa kekeliruan yang sering terjadi gitu ya. Ketika kita ngurusi masjid, fokus kita itu hanya ngurusi bangunan masjid. Jadi seolah kita jadi takmir itu jadi tukang batu, tukang bangunan gitu ya, mengurusi bangunan. Padahal yang namanya masjid itu ya ada bangunannya, ada jamaahnya, begitu ya. Dua-duanya perlu dirawat, dua-duanya perlu dikelola, gitu ya. Dua-duanya perlu dibiayai. Sementara kita hanya menghabiskan duit masjid itu untuk urusan mempercantik bangunan, tetapi kita tidak pernah menggunakan duit-duit masjid itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ketika jamaah itu tidak merasakan masjidnya apa, tapi mau apa ya? Ya mau apa? Misalkan ya, apa kasih gede begitu. Ketika mau Jumatan, pengurus takmir sebelum khutbah mengumumkan, alhamdulillah saldo kas kita 100 juta rupiah. Konten terus Pak, yang masjidnya 100 juta rupiah. Konten ya. Bayangkan saat itu ada seorang jamaah besok hari Sabtu harus ngambil rapot anaknya, dia masih nunggak SPP 3 bulan, misalkan tunggaknya 1 juta misalkan gitu ya, dia belum bayar SPP, artinya besok dia belum bisa ngambil rapot.
begitu ngerti masjid punya duit nganggur, satu kan duit nganggur gitu, duit nganggur 100 juta, wajar kan dia akan datang ke pengurus masjid, boleh nggak kami pinjam uang untuk bayar SPP. Tapi biasanya ketika ada orang datang begitu, jawabannya adalah mohon maaf, duit masjid tidak untuk itu. Nah itu kan, apa kemudian tetangga itu sabarnya itu di sini gitu ya. Ini cuma dipameri duit, kalau duit nganggur 1 juta gitu. Ada orang butuh 1 juta untuk ngambil rapot anaknya besok pagi hari Sabtu itu, kan nggak boleh begitu. Jadi tetangga itu sakitnya tuh di sini gitu ya. Anjir ngopo gitu ya. Di 1 juta ini ngopo, nggak dipamer-pamerkan seperti itu. Ini yang menjadikan masjid itu tidak menarik. Kebermanfaatannya kemudian di mana gitu ya. Kita habiskan duit itu hanya untuk mempercantik bangunan. Tetapi masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang kesulitan nyekolahin anak, masyarakat yang sakit, dia tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari masjid. Bahkan sekedar melunasi SPP ini, begitu ya. Ini jadi kekeliruan pertama itu hanya ngurusi bangunan masjid, lupa untuk ngurusi jamaah. Jadi kita hanya jadi tukang batu. Untuk selanjutnya kami melanjutkan
perjalanan ya. Yang ketiga yaitu tempat wisata yang namanya Obelix Sea View. Nah, ini tempat termasuk baru ya guys, belum lama. Nah, di sini kalian nanti bisa lihat ya terbenamnya matahari ya, posisi matahari terbenam ya. Kalau suasananya cerah, wah bagus, luar biasa, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya guys. Nah, maka kita bersyukur bisa melihat pemandangan yang ada di alam ini. Oh belum ya Pak? Sehari bisa berapa kali? Biasanya kalau Sabtu bisa sampai Enak pikir.
Pisang dia ya kanan. Kita coba suaranya pemilik studio lebih keras lagi. Come on, burung-burung. Melihat hatiku mekar kembali, terhibur simfoni pasti hidupku. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Bahagia kita ya. Geometric Studio. Silakan yang mau request lagu, tinggal ngomong aja ya ke Mbak Lucy ya. Jangan sebut dari kota mana, boleh ya. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni pasti hidupku kan bahagia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni pasti hidupku kan bahagia. Oh, oh, pasti hidupku kan bahagia. Sebuah pertunjukan drama tari yang berlatar belakang keanekaragaman budaya Indonesia yang dibingkai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Namun, karena memiliki keunikan dan pandangan masing-masing, mereka akhirnya bertikai satu sama lain sehingga mengakibatkan kehancuran. Selamat menyaksikan.
bagus. Kamu mau tahu nama tempat ini? Ini adalah Pulau Sumatera. Mari bersamaku, kemarilah. Akan kuajak kamu berkeliling. Baiklah, tunggu aku. Aku akan ke situ menghampirimu. Ayo. Sisi